Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tentang ikut pelatihan ya Bintek EMIS versi 4.0 ya, atau versi 4.0. Langsung saja kita buka YouTube ya, karena ini sedang live ya, yaitu nah ini rapat koordinasi pendataan EMIS semester. Kita buka saja langsung. Lembaga yang sudah tidak aktif di EMIS tapi dinyatakan belum mengajukan pengajuan kuotanya itu di aplikasi ponsel. Mungkin itu kita tulis ya kehadiran yang tidak aktif itu biar dianggap tidak melakukan pengajuan. Ya mungkin seperti itu aja sementara pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jawa Barat hadir. Ya, terima kasih Mas Angki. Kami silakan kita klik kirim ya. Terima kasih Mas, nanti saya sudah mau ada ya, minta nomor kontaknya. Sudah ada. Ini kan terkait dengan akun di provinsi ya. Ketika direkap di akun provinsi, kemudian setelah dikonfirmasi ke madrasahnya ada yang berbeda ya dari sisi jumlah ya. Iya benar Pak. Ya, terima kasih nih masukannya. Kami akan coba cek di mana letak salahnya, apakah ada kesalahan dari sisi pengembang atau programmer, atau memang ada kesalahan human error di sini. Nanti kami mohon kontaknya biar bisa kami tindak lanjuti agar tidak menular ke tempat yang lain gitu ya. Iya, siapa Pak? Pertama, yang kedua terkait dengan madrasah tidak aktif. Benar, ada beberapa madrasah yang ternyata status saat ini sudah tidak aktif. Ini kami kemarin itu menggunakan data ijob yang terakhir kemarin, tapi ternyata masih ada beberapa yang memang belum sudah aktif, tidak aktif tapi masih didaftarkan. Kami akan drop yang berstatus tidak aktif ini dengan segera mungkin agar beban dari provinsi dan Kemenak tidak dianggap tidak kan kemarin sempat kami mengirimkan daftar madrasah yang belum merespon program ini. Ya, terima kasih Mas nih masukannya nih, sangat luar biasa. Iya. Mohon izin untuk memberikan tambahan Pak. Sebentar Mas, apakah saya nanti bisa di japri ya, atau di chat di sini untuk nomor telepon yang bisa saya hubungi? Mungkin. Aja, mungkin. Saya chat ya Pak ya. Ya. Mohon izin Pak. Ya silakan. Ya. Silakan. Ya. Menyambung pertanyaan dari Mas Angki tadi, ini mungkin sekedar usul saja Pak Papai, agar supaya data madrasah yang non aktif ini tidak manual. Mungkin data yang di job memang masih ada beberapa lembaga yang non aktif, sedangkan kita belum melakukan penutupan madrasah di job tersebut. Mungkin kalau boleh kami usul, data lembaga yang aktif itu disinkronkan dengan data yang ada di EMIS ya, karena kalau di data EMIS kita itu kan insya Allah datanya yang lembaga aktif itu kan pasti aktif semua, karena memang mereka sekarang sedang melakukan pendataan di semester ganjil. Artinya supaya mungkin provinsi lain ya. Ini sekedar usul Pak. Kalau bisa data di ponsel khusus data lembaga disinkronkan saja dengan data EMIS Pak gitu. Kasih Pak. Oke, siap. Makasih Mas. Nanti coba kita akan sinergikan ini untuk terkait dengan data lembaga. Siap, terima kasih. Dan ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari YouTube, kalau boleh kami sampaikan Pak Papai. Tanya seperti ini, apakah siswa yang belum masuk EMIS bisa mendapatkan bantuan paket data ini? Itu Pak. Terima kasih Pak Jody. Pada prinsipnya kami tidak boleh menghilangkan hak siswa untuk mendapatkan bantuan ini, sehingga itulah digunakan SPTJM di setiap madrasah. Jadi gunanya SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak ini, yang ditandatangani oleh kepala madrasah, menyatakan bahwa data yang mereka berikan adalah benar.
jika di kemudian hari ditemukan ada data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kepala madrasah malah yang akan mempertanggungjawabkan itu. Sehingga jika operator dan kepala madrasah berani bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa ini benar siswa mereka, kami persilakan untuk memasukkan datanya dengan surat pertanggungjawaban mutlak itu. Saya kira itu. Terima kasih Mas Dodi. Ya, baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu pasti untuk Bapak Ibu. Sudah cukup ya? Saya kira sudah clear ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Dodi. Ini operator yang ada di Kanwil, kemudian operator yang ada di Kemenak sangat luar biasa mendukung program ini, sehingga ini sangat cepat sekali dan di luar ekspektasi kami. Ternyata di 2 minggu ini sudah terkumpul data yang sangat banyak sekali dan luar biasa. Kami terharu melihat data yang sudah berhasil dikumpulkan. Kami ini di minggu ini kita sudah bisa berhasil mengumpulkan semua data, sehingga kami harapkan semua siswa-siswi madrasah bisa menikmati bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh ini. Saya kira itu Pak Dodi. Iya, mohon izin Pak. Satu lagi, mungkin ada informasi yang belum tersampaikan terkait dengan pembagian kuota kan. Masing-masing siswa per jenjang itu mendapatkan jatah katakanlah gitu berapa giga gitu. Kemudian ada pembagian tidak apakah memang untuk kuota belajar atau memang ada juga yang diperuntukkan untuk kuota umum. Mungkin ada penjelasan dari Pak Papai. Ya, terima kasih. Ini kami pada prinsipnya kita kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang sama, Kemendikbud dengan Kemenak ini pada posisi yang sama. Ya. Untuk RA Raudatul Atfal mendapatkan 20 giga dengan kuota umum itu 5 giga dan kuota khusus 15 giga. Kemudian untuk MI MTSMA 35 giga dengan kuota umum 5 giga dan sisanya 30 giga untuk kuota khusus. Terima kasih Pak Papai. Mohon maaf Pak. Bapak Ibu, apa ada yang ingin disampaikan lagi dari yang lain? Oke. Baik, saya rasa sudah cukup clear apa yang disampaikan oleh Pak Papai. Kami mengucapkan terima kasih Pak Papai atas waktu dan kesediaannya untuk bisa bergabung dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program bantuan kuota atau paket data internet bagi siswa khususnya di madrasah. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan secara pertanggungjawaban pun juga bisa tidak ada masalah di kemudian hari. Terima kasih Pak Papai. Pak Dodi, ya mungkin untuk informasi dan kejelasan lebih lanjut bisa bertanya ke helpdesk yang sudah kami tentukan di website kami. Ada banyak helpdesk yang bisa ditanyakan dan siap sedia untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Ya, setelah selama HP-nya hidup Pak. HP-nya hidup. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Papai atas waktunya. Kami persilakan jika masih ingin bergabung sampai kita selesaikan sesi ini. Ada beberapa pertanyaan yang ada mau ikut rapat yang lain. Pak Dodi, mohon izin ikut rapat yang lain Pak Dodi. Ya, gimana Pak? Izin mau keluar. Oh iya, ya boleh. Oke, terima kasih Pak Papai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan emis ataupun hal-hal lain yang dengan data, kami persilakan. Ini ada beberapa pertanyaan di YouTube yang sudah masuk dan kami rekam. Yang pertama dari MTSN 7 Kuningan. Mohon diusahakan agar Verpal PD mudah terintegrasi dengan emis
dan kita sendiri yang tentukan sinkronisasinya tanpa harus menunggu sinkronisasi dari pusat ke Perpol PD Kemdikbud. Ini mungkin nanti mohon tanggapannya dari Pak Denny khususnya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari MTS Ulumiyah Kebonharjo Jatirogo. Kenapa fitur emis hampir sama dengan simpatika tapi tidak pernah ada sinkronisasi? Ya, tadi banyak pesan ya terkait dengan sinkronisasi emis dengan simpatika. Ya, sekali lagi mudah-mudahan dengan nanti kita dikembangkannya emis 4.0 atau 4.0, mudah-mudahan permasalahan ketidaksinkronan antara emis dengan simpatika ini bisa bisa terselesaikan dan ke depan kedua sistem ini bisa berjalan harmonis, ya, tidak ada lagi hal-hal yang memang menjadi permasalahan ya bagi kita sebagai pengelola maupun juga pihak-pihak yang menjadi pengguna data, khususnya guru dan tenaga pendidikan. Ya, ini juga terkait dengan emis dan simpatika. Kalau untuk data GTK dan jadwal pelajaran, apa bisa datanya ditarik dari data simpatika? Ini dari MA Al-Ukhwah Sukoharjo ya tadi, kurang lebih seperti itu penjelasannya terkait dengan sinkronisasi emis dengan simpatika. Kemudian ini ada juga masalah operator ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraan operator atau tunjangan operator, sesungguhnya kami dari tim teknis emis ya di pusat itu sudah menyampaikan ya kondisi kemudian permasalahan yang dihadapi di lapangan, bahwa tugas dari operator ini sangat berat, kemudian juga tuntutannya juga sangat banyak dengan aplikasi yang berbagai macam. Ya tentu ini butuh perhatian bukan hanya dari level teknis seperti yang ada di jajaran emis pusat, tentu harus menjadi bahan pemikiran juga dari bapak-bapak yang ada di atas ya pimpinan kita, dan ini pun sudah direspon juga oleh pimpinan kita. Tapi memang yang jadi kendala adalah masalah payung hukum ya, masalah payung hukum pemberian katakanlah honor atau apapun namanya itu untuk para operator yang perlu kita usulkan terlebih dahulu ya, sebelum juga masalah anggarannya. Ini kan negara pun juga tentu harus berhitung ya berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan pada saat regulasi ataupun payung hukum terkait pemberian tambah kesejahteraan ataupun honor operator ini dibuat atau disetujui oleh pihak yang berwenang, dalam ini Kementerian Keuangan. Ya, jadi memang prosesnya itu tidak hanya di Kementerian Agama ya Bapak Ibu, karena kan kita tidak ingin pada saat misalnya anggarannya ada, kemudian kita berikan honor itu ke para operator, ternyata di kemudian hari menjadi masalah gitu ya, dipermasalahkan oleh tim auditor ya. Tentu kita tidak ingin, makanya kita ingin bergerak dari sisi regulasinya dulu. Nah, saat ini di bulan Juli kemarin kami sudah menyampaikan usulan atau naskah akademik terkait dengan usulan honor bagi operator ini, walaupun ya tentu kita belum tahu ya nanti besarannya seperti apa, kemudian juga apakah disetujui atau tidak, tergantung dari nanti Kementerian Keuangan yang menilai, yang mengevaluasi apakah usulan ini bisa disetujui atau tidak. Kita saat ini prosesnya kita sudah sekali kita rapat pembahasan dengan Direktorat Sistem Penganggaran di Kementerian Keuangan. Hanya memang masih ada beberapa hal yang mungkin dianggapnya belum pas atau kurang tajam lah analisis ataupun dasar pengusulannya masih belum seperti yang diharapkan oleh teman-teman Kementerian Keuangan, sehingga kita diminta untuk memperbaiki. Nah, rencananya di minggu ini kami akan menyampaikan perbaikan ataupun revisi dari usulan kami, dari naskah akademik yang sudah kami susun. Ya, tinggal nanti pembahasan dengan Kementerian Keuangannya seperti apa. Ya, mudah-mudahan mohon doanya kalau memang usulan ini dianggap layak oleh Kementerian Keuangan, insya Allah regulasi ini dalam bentuk standar biaya masukan lainnya, ya, SDML ini bisa disetujui oleh Kementerian Keuangan, sehingga paling tidak kita sudah punya payung hukum dulu untuk pemberian
alat kesejahteraan untuk teman-teman operator. Ya paling tidak itu dulu. Masalah anggarannya nanti ya itu pimpinan-pimpinan kita yang akan berusaha memperjuangkan itu. Ya kita sama-sama berdoa Bapak Ibu ya. Kami tidak memberikan angin surga, kami tidak ingin memberikan hal-hal yang memang di luar kemampuan kami, tapi kami berusaha untuk mengusulkan atau memperjuangkan usulan ini supaya disetujui. Itu yang pertama terkait dengan Japanmar ataupun kesejahteraan operator. Kemudian yang juga tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan BSU ya, bantuan subsidi upah pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS. Ya seperti kita ketahui bersama, mungkin Bapak Ibu para operator juga sudah mengetahui bahwa beberapa waktu lalu melalui Simpatika proses updating data PTK honorer atau PTK non-PNS itu sudah dilakukan, dan kami diminta untuk mengelola usulan tersebut, data-data tersebut kita gabungkan antara data PTK Madrasah dari Simpatika, kemudian data guru PAI dari Siaga dan dari dinas-dinas yang lain, kita gabungkan dan kita lagi-lagi kita usulkan, ya sudah kita rekap dan kita usulkan datanya melalui surat Pak Menteri Agama ke Menteri Keuangan. Nah saat ini prosesnya sudah dimasuk ke Kementerian Keuangan, kemudian data kita juga diharuskan untuk dipadankan atau divalidasi dengan datanya BPJS, karena program pemulihan ekonomi nasional ini kan menyeluruh Bapak Ibu ya. Untuk bantuan subsidi upah pun bukan hanya program Kementerian Agama atau Kemdikbud saja, tapi sudah lebih dahulu dilakukan oleh BPJS. Oleh karena itu, karena memang sumber dananya kurang lebih sama dari keuangan dan programnya pun juga serupa, maka tidak boleh ada duplikasi. Ya, tidak boleh ada penerima yang menerima dari dua sumber. Makanya kita harus melakukan validasi data dengan database-nya BPJS. Kalau di sana sudah teridentifikasi sudah menerima, maka sudah tidak bisa dapat lagi dari sumber anggaran yang dari Kementerian Agama. Jadi kita sedang memastikan bahwa calon penerima bantuan subsidi upah ini, yang dalam hal ini adalah guru dan tenaga pendidikan non-PNS, itu belum menerima dari sumber lain, yaitu ada dua ya, BPJS dan juga kartu prakerja. Ini sedang kita pastikan datanya, kemudian proses pengusulannya juga sedang dilakukan. Ya masalah waktunya kapan, ya mudah-mudahan bisa segera mungkin, ya bisa segera mungkin. Kalau memang usulan ini bisa diterima oleh Kementerian Keuangan, mudah-mudahan di bulan November ini juga sudah ada kabar baik ya untuk Bapak Ibu semua, para guru dan tenaga pendidikan. Nah, tentu para operator ya, kalau memang khusus bertugas sebagai operator, ini masuknya kategori tenaga pendidikan ya. Jadi ya seyogianya memang mendapatkan juga bantuan subsidi upah ini selama belum mendapatkan dari sumber lain, dalam hal ini BPJS dan juga kartu prakerja. Kalau memang Bapak Ibu yang merangkap, misalnya mengajar juga, kemudian juga bertugas sebagai operator ataupun tenaga pendidikan lainnya, maka cukup satu saja, misalnya diajukan sebagai guru, ya nanti yang datanya pun cukup satu sebagai guru, jadi tidak bisa walaupun merangkap tugas, tapi tidak bisa mendapatkan double gitu ya, tetap harus satu. Ya mungkin itu sedikit informasi yang terkait dengan tadi tunjangan dan juga bantuan subsidi upah, program bantuan subsidi upah yang saat ini sedang kami usulkan atau kita usulkan ke Kementerian Keuangan. Mungkin ada lagi Pak Kaji yang terkait dengan emis, mungkin tadi ada yang tertinggal yang ingin disampaikan. Ini di sini masih ada Pak Denny, masih ada yang lain, Pak Akrom. Saya Pak Dedi. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Dedi. Pertanyaan tentang emis. Yang pertama,
menindaklanjuti apa yang tadi Mas sempat sampaikan, bahwa banyak madrasah yang hanya mengejar BAP, tidak menghasilkan data yang berkualitas. Jadi kira-kira apa niat dari MIS kami yang ada di MIS provinsi untuk dapat menghasilkan konten berkualitas? Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana proses mutasi ya yang baku gitu ya Pak ya, antar aplikasi AFE dan MIS online, karena banyak keluhan dari MIS online sudah memutasikan, tapi yang di AFE tidak muncul. Demikian sebaliknya. Yang kedua, itu yang ketiga, untuk proses pengajuan BSN kan lewat Verval SP, tetapi referensi maaf yang di referensi ini sudah masuk, tapi di menu Verval SP-nya tidak ada. Jadi bagaimana pengajuan NPSN-nya? Lalu yang lainnya mungkin saran ya, seperti yang disampaikan oleh Mas dari NTT, mungkin untuk progres MIS online di menu monitornya mungkin bisa ditambahkan jumlah rekap lembaga PTK siswa yang sudah update. Jadi mungkin kalau kami tidak bisa mendapatkan real time data lembaga siswa ataupun PTK, mungkin jumlah rekapnya saja yang bisa kami ketahui untuk bisa kami dapat pantau atau monitor kerja dari teman-teman yang ada di daerah. Lalu yang kelima, mungkin saran juga terkait tentang kemarin BAP ya, yang cut off-nya adalah tanggal 30 Juni 2020 yang terkait dengan penganggaran itu. Mohon untuk kedepannya kira-kira Pak Dodi bisa lebih awal menginfokan ke kami bahwasanya data yang akan dipakai adalah cut off tersekian gitu. Jadi sehingga kami bisa meminta BAP lebih awal ke teman-teman sebagai dasar untuk pengusulan kekurangan siswa, kalau mungkin diizinkan oleh perencanaan pusatnya. Ya seperti itu saja yang saya tanyakan Pak Dodi. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita yang terkait dengan sinkron ya dari HP ke MIS online tadi yang masalah DAP, mungkin ini Mas Jenny bisa memberikan tanggapan. Mas Jenny, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Dodi. Jadi dan untuk yang mutasi ya, nah mutasi ya, kalau selama ini memang saya masih konsentrasi di MIS online-nya, mungkin nanti Pak Akrom ya yang mungkin lebih mengerti terkait mutasi dari AP ke online atau sebaliknya. Kemudian untuk NPSN, jadi kita kemarin nunggu dulu Mas Aki ya, kemarin terakhir pekan lalu ya, ada beberapa yang memang diajukan kembali, kemarin kan dibuka. Nah insya setelah itu kita mapping lagi terkait dengan ada beberapa hal yang harus di mapping karena perbedaan kode antara yang ada di MIS dengan yang ada di Pusdatin. Nah sehingga agar tidak masuk tapi tidak kosong gitu ya. Nah nanti itu harus diselesaikan dulu, mudah-mudahan segera bisa kita eksekusi Mas Angki ya terkait pengajuan NPSN. Atau mungkin nanti coba saya diskusikan dengan Pak Dodi, Pak Subak, apakah memungkinkan kalau memang diajukan lagi atau langsung diajukan ke integrasi dengan akun Tanwil ya. Kalau memang memungkinkan ya nanti kita coba
siapkan bahwa proses sinkronisasinya nanti dilakukan oleh teman-teman Tanwir. Ya, mungkin itu ya Pak Dodi tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Demi. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Angki. Ini Mas Ahri, Sulawesi Tenggara, silakan. Ya. Sudah mengangkat tangan. Baik Pak Dodi, terima kasih. Meneruskan pertanyaan dari lembaga. Ini kaitannya dengan MS online dalam hal proses mutasi, Pak. Ada kasus siswa mutasi masuk setelah diklik terima, tapi siswa tersebut tidak masuk ke dalam daftar siswa aktif. Itu di MS online, Pak. Mohon petunjuk Pak Dini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi ini juga terjadi ya. Jadi biasanya terjadi karena pengisian NPSN atau NSM salah. Ya, kalau memang sudah masih belum bisa atau belum bisa diterima di sekolah tujuan, diedit aja, itu kan ada tombol edit. Selama dia belum diterima, ya, selama belum diterima itu masih memungkinkan untuk diedit. Nah, jadi dicek kembali NSM ya, NSM lembaga penerimanya. Biasanya sih masalahnya di sana. Artinya dilakukan mutasi ulang begitu ya Pak, diperbaiki NPSN atau NSM. Iya, diedit aja, edit. Selama belum diterima masih bisa diedit. Oh baik Pak. Baik. Ada kolom edit ya kalau nggak salah sebelum cetak atau informasi tujuan. Iya, betul. Nah, ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ya, terima kasih Pak Deni. Ini Mas Ari Jawa Timur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu ini. Untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan mutasi, tentunya kami juga ada beberapa pengalaman di Jawa Timur. Misal mutasi tersebut itu dari sekolah, bisa dari SD, bisa dari SMP, ke madrasah, bisa lulusan SD ke MTS atau lulusan SMP ke MA. Tapi karena ternyata sebelumnya mungkin salah satu indikasinya itu adalah pernah mendaftarkan kalau misalnya lulusan SD pernah mendaftarkan ke SMP baik negeri maupun swasta, maka MSN-nya itu tersangkut di situ. Mungkin berpindah ke MTS, maka ternyata tidak bisa diambil. Kombinasi antara MTSN dengan LISL itu gagal. SMP-nya atau dari SMA-nya itu terlambat mengeluarkan, sedangkan siswa tersebut itu sudah ingin masuk di MTS atau di MA-nya. Karena mungkin dari sisi demikian juga sebaliknya, ada yang dari lulusan MI ke sekolah mau ke SMP atau dari lulusan MTS ke MA, itu kemungkinan kecil sekali sih kalau mereka tidak bisa mengambil, karena memang ternyata dari pihak madrasah sendiri itu sangat kooperatif dalam hal mengeluarkan MSN siswa tersebut di portal PD. Kalau ternyata misalnya dari MTS itu tidak bisa mengambil, itu akhirnya ada beberapa yang memasukkan datanya melalui Polri.
Nah, akhirnya double counting. Setelah dari pihak sekolah itu mengeluarkan siswa tersebut NIS-nya di RKPD, maka akan double counting. Yang pengajuan baru itu tetap merah, tapi yang siswa yang dari sana itu bisa diambil melalui kombinasi MTSN penilaian. Mungkin itu sekedar menjawab informasi dari Mas tadi terkait dengan mutasi itu. Tetapi ada juga mutasi itu yang ternyata dari lulusan atau penerima kita dari lembaga lain, baik itu sekolah maupun dari madrasah itu ternyata memang tidak bisa diambil. Nah, ternyata setelah kita telusuri rekam jejaknya kurang lengkap, misalnya dari lembaga atau 2 tahun dan ingin melanjutkan. Lalu kalau ingin melanjutkan ini yang mungkin dari pihak Anies Pusat Pak Dodi mungkin bisa memberikan beberapa. Nah ini sekedar informasi dari kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ari. Silakan Mas Denny, mungkin bisa ditanggapi Mas. Ya, tadi mutasi ya tadi ya? Ya, mutasi. Ya, memang mutasi apa ya? Ya, memang ada beberapa yang akhirnya memutasi ulang dan mungkin juga nanti kalau mutasi ulang mungkin nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak masalah gitu ya. Mungkin kalau nggak akan ke counting ya. Nah, cuman kalau mutasi itu memang agak sulit. Ya, jadi ya ada beberapa hal nanti mutasi ya Mas Arya, nanti coba dicek lagi terkait dengan hal itu ya, termasuk juga tadi dari. Nah, itulah teman-teman cuplikan dari live rapat koordinasi pendataan EMIS semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 angkatan ketiga ya. Nah, ini saya menyimak poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Pertama, katanya ada pembahasan tentang usulan ya untuk tunjangan operator. Mudah-mudahan juga ini cepat terrealisasi ya, karena bagaimanapun juga operator di madrasah adalah salah satu ruhnya madrasah tersebut ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya aplikasi sekarang, kalau ada ya semacam tunjangan atau apapun lah namanya, mudah-mudahan para operator senang menerimanya. Yang kedua, katanya untuk bantuan BLT yang kemarin kita beberapa waktu kemarin diusulkan lewat Simpatika, sekarang sudah masuk alurnya yaitu ke Menteri Keuangan ya. Mudah-mudahan saja itu juga cepat terrealisasi ya di akhir tahun 2020 ini ya. Sekarang sudah bulan November ya, tanggal 9. Mudah-mudahan itu juga cepat terrealisasi dan cepat masuk ke rekening masing-masing. Dan kami dan saya cek ya di Simpatika belum ada perubahan apa-apa, masih tetap statusnya hanya disetujui, belum ada lain hal sebagainya. Nah, itu saja poin yang saya tangkap teman-teman. Pertama, akan diusulkan katanya untuk honor atau tunjangan para operator. Kedua, keuangan atau BLT, bantuan BLT atau upah ya untuk PTK di madrasah sudah masuk ke Menteri Keuangan. Ya, kita tunggu saja ya, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan lupa berbahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.